jarang banget gue ngebahas tim prinsipal F1, atau bahkan gue kayaknya nggak pernah ngebahas tim prinsipal F1 di video gue sebelumnya, karena gue lebih sering ngebahas pembalap atau tim secara umum. Kali ini gue akan ngebahas tim prinsipal di F1, dan yang gue akan bahas pertama kali ialah Mattia Binotto. Ya, kalian semua pasti tahu lah ya Mattia Binotto. Dia dikenal sebagai tim prinsipal yang mampu membawa Ferrari kembali ke next series Aurir tentunya. Oke, serius dikit. Topik video kali ini adalah apakah Mattia Binotto layak dipertahankan dan masih mampu membawa Ferrari kembali buka puasa? Atau sudah saatnya bagi tim prinsipal favorit kita ini untuk mundur dari tim prinsipal Ferrari? Seperti yang kita ketahui, Max Verstappen telah meraih gelar juara dunia keduanya di F1 pas Japanese Grand Prix kemarin. Yang bikin fans F1 geram ialah bukan karena Max terlalu mendominasi sampai-sampai dia bisa juara dengan sisa 4 balapan lagi, tetapi karena Ferrari yang terlalu membuat banyak sekali kesalahan, baik dari sisi strategi dan pembalap mereka yang buat error fatal. Dan belum lagi masalah-masalah reliabilitas yang buat mereka banyak sekali kehilangan poin-poin penting. Dan Red Bull mampu memanfaatkan semua kejadian itu dan jadilah seperti yang kita lihat saat ini. Walaupun secara logika, satu tim Ferrari ini ya patut disalahkan atas kejadian musim ini karena banyak sekali kesalahan-kesalahan dari setiap aspek. Namun, Mattia Binotto lah yang dibilang harus menanggung semua kesalahan tersebut. Mengapa seperti itu? Karena walaupun yang menyusun strategi Ferrari itu ialah head of strategi Ferrari, yaitu Iñaki Rueda, dan kita semua tahu strateginya kayak gimana ya. Lalu ada juga head of powertrain, dan meskipun mesinnya kenceng, reliabilitasnya kacau. Lalu ada dua pembalap mereka yaitu Saiful Leclerc dan Cartono Sainz. Cartono terlihat masih tidak bisa mengimbangi pace Max dan beberapa kali kalah pace sama Checo. Dan ya kalau dibandingin sama teammate-nya yaitu Saiful, ya gitu deh, awal-awal kayak masih angin-anginan gitu. Walaupun udah menunjukkan progres, tapi masih jauh dari kata memuaskan. Lalu Saiful, meskipun one lap pace-nya kenceng, pas race ada aja masalahnya. Baik masalah mobil lah, atau dia buat kesalahan sendiri lah. Nah, meskipun dari setiap aspek itu, kan banyak banget tuh masalahnya dan kesalahan-kesalahannya. Mattia Binotto lah sebagai tim prinsipal yang harus bertanggung jawab atas semua hal itu. Karena dia adalah tim prinsipal dan tugas dia ialah memimpin tentunya. Ambil contoh aja lah pelatih sepak bola. Mau sebapuk apapun pemainnya pas main di lapangan, kalau kalah terus dan tidak menerapkan strategi pelatih, tetap pelatihnya yang kena kan dan harus bertanggung jawab atas semua hal itu. Karena dialah yang memimpin. Itulah realitanya dan itu juga berlaku di F1. Nah sekarang gue mau bahas apa aja yang udah dilakukan Mattia Binotto selama dia menjadi tim prinsipal di Ferrari nih sebelum ini. Di 2019, anggap aja nih musim pertama di mana dia harus ya meneruskan atau mengubah apa yang udah ditinggalkan oleh Serigala Silver, mantan tim prinsipal Ferrari sebelum Mattia Binotto yaitu Maurizio Arrivabene. Di 2019, dia agak kesulitan ngontrol kedua pembalap mereka yaitu Asep sama Saiful. Belum lagi masalah mesin ilegal yang entahlah itu beneran ilegal atau enggak sampai sekarang ya. Dan masalah terus muncul di 2020 ketika Ferrari malah jadi tim papan bawah dengan traktor mereka SF1000. Di sini mulai dah muncul tagar Binotto out. Dan ya ditambah Asep keluar dari tim tahun depannya, ya gimana nggak ngamuk tuh para fans Asep ya nggak? Pada akhirnya 2020 adalah musim sirkus bagi Ferrari. Namun ini kan masih musim keduanya. Musim yang akan ditunggu-tunggu itu adalah musim 2022 dengan regulasi baru. Tapi sebelum 2022 ada 2021. Terdapat perkembangan di musim itu. Dan dengan driver lineup baru mereka yaitu Saiful dan Cartono. Mereka mampu mengalahkan tim pepaya McLaren untuk posisi ketiga di konstruktor. Walaupun secara kecepatan mobil sebenarnya lebih kencang McLaren di awal-awal. Tapi setelah paruh musim kedua, malah Ferrari yang lebih kencang dan konsisten juga. Sedangkan Daniel Ricciardo masih aja. Lalu datanglah 2022 dengan regulasi baru. Ferrari memiliki ekspektasi tinggi tentunya untuk 2022, di mana mereka berharap akan kembali ke papan atas dan menjadi juara kembali. Karena regulasi baru nih, mereka bisa memanfaatkan regulasi baru itu untuk kembali ke papan atas. Namanya juga Ferrari harusnya bisa lah ya. Awal musim terlihat bagus, di mana Saiful memenangkan 2 dari 3 balapan pertama. Lalu datanglah Max Verstappen dengan mode Barionnya untuk mendominasi setelah itu. Ya, dan dilengkapi dengan acara sirkus dari Ferrari juga sih. Ya pada akhirnya kegagalan Ferrari di musim ini kalau menurut beberapa orang sepenuhnya tuh salah Binotto. Gua sih kurang setuju ya.
Yes, dia juga salah dan harus tanggung jawab atas kegagalan Ferrari musim ini. Tapi, satu tim Ferrari ini juga harus berbenah dan menyadari kesalahan mereka masing-masing di musim ini. Contohnya Inaki Rueda, strategi ya masih aja ngelawak terus kan. Head of powertrain juga mesin kenceng, tapi kalau mogok terus ya buat apa gitu kan. Lalu ada dua pembalap mereka yaitu Saipul dan Kartono. Saipul ya emang kenceng, tapi ya lagi-lagi kalau membuat kesalahan terus ya susah gitu kan mau jadi juara. Kartono juga gitu. Namun ngomong soal kesalahan, yang bikin tifosi gedek itu ya saat Mattia Binotto gak mau mengakui kesalahannya di media. Ini yang salah, dan gue juga gedek liatnya. Tapi gini, mungkin ya ini pendapat gue aja. Nah kalian boleh setuju dan kalau gue salah bisa diperbaiki. Ferrari ini kan selalu ngerasa bahwa tim mereka tuh adalah tim yang terbaik di F1 kan. Ya wajar lah, mereka kan punya gelar yang paling banyak dari seluruh tim. Sehingga mereka ini merasa bahwa mereka tuh gak pernah salah gitu. Karena budaya inilah Binotto gak mau bilang kalau mereka tuh salah. Karena ya dia ingin melindungi timnya dan gak mau menjelek-jelekan timnya. Kalau dia nggak ngelakukan itu, ya bisa aja dia dipecat gitu. Jadi ini udah kayak budaya di Ferrari aja. Kalau mereka tuh perfect tanpa kesalahan. Walaupun kenyataannya ya bukan seperti itu gitu loh. Tapi ya gue harap di luar kamera, Binotto itu benar-benar menegaskan kembali ke timnya. Mereka tuh salahnya di mana dan evaluasi lah untuk musim depan. Mattia Binotto sendiri, gue harap juga sadar bahwa satu tim Ferrari ini merupakan tanggung jawab dia. Gue kayaknya juga salah satu orang yang sebenarnya itu ya masih percaya sama Mattia Binotto. Dan gue percaya dia bisa bikin Ferrari kembali sukses. Karena proses dia dari 2019 sampai sekarang itu kelihatan. Dan bisa terus berkembang. Tapi kalau misalnya 2023 masih sama aja ngelawak lah dan berbagai macam hal ya. Kemungkinan waktu dia di Ferrari juga akan habis. Walaupun gue juga sedikit ragu sih. Siapapun penggantinya nanti, hasilnya kurang lebih ya akan sama aja kalau budaya Ferrari masih seperti itu. Itu juga alasan kenapa gue ngerasa bahwa Mattia Binotto nih mendingan jangan dipecat. Karena ya siapa yang bisa memimpin Ferrari saat ini? Ya gue juga nggak tahu sih, dan ya udah deh. Sekian dari video ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon bersabar juga untuk para tifosi karena lagi dan lagi kalian harus memperpanjang kontrak puasa kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.